Welcome to Unique Explore. Donghua kini menjadi salah satu bentuk animasi yang paling cepat berkembang di dunia. Dari serial aksi hingga kisah fantasi yang megah, animasi asal Tiongkok ini mulai bersaing ketat dengan anime Jepang di pasar global. Namun, di balik gambar memukau dan cerita mendalam, ada sisi kelam industri Donghua yang jarang diketahui. Di video ini, kita akan menyelami realitas tersembunyi dari balik layar, mulai dari tekanan produksi ekstrim, sensor pemerintah, hingga perjuangan para kreator yang mulai bersuara. Industri Donghua sebenarnya telah ada sejak awal abad ke-20. Salah satu karya legendarisnya, The Monkey King Uproar in Heaven, rilisan tahun 1961, sempat menginspirasi dunia dengan gaya animasi khas Tiongkok. Menurut artikel dari Sixstone, film ini adalah tonggak sejarah animasi Asia Timur. Namun selama bertahun-tahun, Donghua kalah bersaing dengan anime Jepang, baik dari sisi kualitas maupun distribusi global. Baru sekitar tahun 2015 ke atas, investasi besar-besaran dari perusahaan seperti Tencent dan Bilibili menghidupkan kembali industri ini. Bahkan Variety pernah melaporkan bahwa Bilibili menggelontorkan lebih dari $100 juta hanya untuk mendukung produksi animasi lokal. Hasilnya bisa kita lihat lewat serial seperti The King's Avatar dan Fog Hill of Five Elements yang tak hanya populer di Tiongkok, tapi juga ditonton jutaan kali secara global, termasuk melalui platform seperti Crunchyroll dan YouTube. Di balik keberhasilan itu, ada sisi lain yang lebih suram. Banyak studio Donghua diketahui menerapkan sistem kerja ekstrim yang dikenal sebagai 996, yakni bekerja dari jam 9 pagi sampai 9 malam 6 hari seminggu. BBC dalam laporannya tahun 2019 mengungkap bahwa praktik ini sangat umum di industri teknologi dan kreatif di Tiongkok, termasuk animasi. Para animator dan staf produksi kerap mengalami kelelahan ekstrim. Dalam salah satu wawancara dengan The Guardian, beberapa pekerja animasi muda mengaku mengalami burnout parah, bahkan kehilangan minat berkarya akibat tekanan yang terus-menerus. Tak jarang ada proyek yang dikerjakan dalam hitungan minggu tanpa cukup waktu istirahat, hanya demi mengejar jadwal rilis musiman atau target views dari platform streaming. Salah satu tantangan paling serius dalam produksi Donghua adalah penyensoran konten. Reuters dalam laporan tahun 2020 menyebutkan bahwa pemerintah Tiongkok memberlakukan regulasi ketat terhadap seluruh media hiburan, termasuk animasi. Tema-tema seperti LGBT, spiritualitas, politik sensitif, hingga supernatural seringkali harus diubah atau dihapus. Salah satu contohnya adalah Heaven Official's Blessing, serial yang bergenre boys love yang harus disesuaikan dalam versi animasinya agar sesuai dengan kebijakan pemerintah. Anime Trending bahkan mencatat bahwa sebagian besar aspek romantisnya dihilangkan untuk menjaga agar serial ini bisa tayang resmi. Beberapa kreator Donghua menyatakan bahwa mereka terpaksa mengubah alur, dialog, bahkan karakter agar ceritanya aman dari pelarangan atau penundaan rilis. Dalam dunia yang begitu kompetitif, studio-studio animasi dituntut untuk menghasilkan banyak proyek dalam waktu yang singkat. Di forum Bilibili dan Reddit, banyak penonton mengeluhkan kualitas animasi yang menurun drastis di tengah-tengah serial, terutama pada produksi seperti The Outcast dan Spirit Sword Sovereign. Pengguna di Reddit bahkan menyebut istilah budget collapse ketika visual sebuah serial turun tajam setelah beberapa episode pertama. Selain itu, kekhawatiran mulai muncul soal penggunaan AI dalam animasi, baik untuk background art maupun frame dasar karakter. Meski efisien, beberapa studio dituduh memakai AI art tanpa memberi kredit pada seniman asli, yang memicu debat etika di kalangan fans. Meski banyak tantangan, perubahan mulai terasa.
Menurut South China Morning Post, sejumlah studio independen di Tiongkok mulai menolak budaya 996 dan menerapkan jam kerja yang lebih sehat. Kreator muda juga semakin cerdas menyiasati sensor dengan menyisipkan pesan melalui simbol, metafora, dan desain visual yang kreatif. Ini memungkinkan mereka tetap menyampaikan maksud tanpa melanggar aturan yang ada. Penonton global pun mulai berperan lebih aktif. Variety Insight menyebutkan bahwa ada pergeseran minat penonton ke arah konten yang dibuat secara etis dan original. Dukungan seperti ini memberi tekanan positif agar industri donghua berkembang secara lebih sehat dan berkelanjutan. Donghua adalah karya seni luar biasa. Tapi di balik visual dan kisah epiknya, ada kerja keras, tantangan dan perjuangan yang patut kita ketahui. Dengan semakin terbukanya informasi dan meningkatnya kesadaran penonton, kita bisa mendorong industri ini ke arah yang lebih baik. Mendukung karya bukan hanya karena bagus ditonton, tapi juga karena dibuat dengan tanggung jawab. Terima kasih sudah menyimak. Jika kamu tertarik dengan konten seputar industri kreatif Asia, jangan lupa subscribe dan beri komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.